Selamat malam, Shalom saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang sempat hadir pada malam hari ini, yang sempat hadir menonton lewat live streaming. Selamat malam, Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai acara ibadah kita datang ke kehadiran Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu buat kami pada malam hari ini, Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengikuti acara ibadah doa malam pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, Kau pakai kami dengan kuasa Roh-Mu, Tuhan. Kami yang melayani pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Bapakku datang.
kasih, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan penolong kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih bulan malam yang indah ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tempat ini saat ini Tuhan. Kami ingin belajar kebenaran firman ya Allah. Siapkan hati kami masing-masing ya Allah, yang ada di tempat ini juga, yang ada di setiap penjuru yang menonton siaran ini Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kuduskan Tuhan kami semua ya Allah. Siapkan hati kami, khususnya kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sharing Tuhan. Berkati Allah, sertai kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini juga di rumah. Malam ini kita akan belajar kebenaran firman yang diambil dari Roma. Kita buka di kitab Roma. Dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Perikopnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Malam ini kita akan belajar tentang iman. Jadi di sini dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan seperti apa? Jadi kekuatan itu bicara tentang sesuatu yang bisa mengubah sesuatu. Kita punya tembok rumah dicat, lama-lama tembok itu cat tembok itu rusak. Berarti ada suatu kekuatan. Kita bisa berpindah dari rumah ke rumah, atau kita bisa berpindah dari gereja ke rumah, dari rumah ke gereja. Itu berarti ada suatu kekuatan. Kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Injil sehingga menyebabkan perubahan seperti apa? Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, itu dicatat aja, nanti Anda bisa baca sendiri. Itu bicara tentang apa? Dikatakan bila orang itu percaya kepada bahwa Yesus adalah Tuhan yang merupakan firman yang diutus oleh Bapa, maka dia akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kekuatan Allah ini adalah kekuatan untuk memindahkan kita. Jadi memindahkan kita yang percaya dari dalam dalam gelap dipindah ke dalam hidup. Jadi kekuatan seperti itu, memindahkan dari maut ke dalam hidup. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16 dicatat. Tidak perlu dibuka. Itu bicara tentang apa? Bahwa firman itu kalau kita percaya kepada Tuhan, itu akan pikiran kita akan dipertajam. Kemudian selubung hati kita akan dibuka sehingga kita akan paham firman Allah. Jadi kita akan paham kitab suci. Karena apa? Karena selubung hati kita akan dibuka sehingga kita akan paham kebenaran firman Tuhan. Karena itu di dalam Roma pasal 1 ayat 16 ini dikatakan Injil. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi bukan hanya kepada orang Yahudi atau Yunani, tapi juga bagi kita yang percaya. Dikatakan setiap orang yang percaya. Artinya apa? Artinya kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Juga apa? Dibuat kita bisa, pikiran kita tajam, hati kita bisa terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga begitu kita buka kitab suci, kitab Injil ini, kita akan paham kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin kita bisa memahami kebenaran firman Allah ini. Dikatakan hati kita akan terselubung sehingga kita susah memahaminya, sehingga kita akan cenderung memakai pikiran kita. Tetapi kalau kita percaya, artinya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan paham kebenaran firman Allah ini. Karena apa? Karena selubung hati kita akan dibuka sehingga kita bisa bertumbuh. Dikatakan di sini, sebab di dalamnya nyata, di dalam ayat 17 dikatakan
Sebab di dalamnya, nyanya apa? Nyanya adalah Injil. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu modal pertama yang bertolak dari iman. Jadi iman kepada Yesus akan membawa kepada iman kebenaran yang memenangkan, yang akan membawa kepada janji kebenaran firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Injil ini, bahwa ada janji kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap penghakiman. Jadi dengan Injil, mengetahui kebenaran Injil, kita akan dimerdekakan. Nah, dikatakan tadi iman. Apa sih iman itu? Jadi malam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tentang iman ya. Jadi iman itu seperti apa? Kalau dikatakan bakpao, kita paham bakpao itu terbuat dari dari tepung, dari yang diberi ragi, diolah sehingga kita tahu jelas jenisnya bakpao itu. Tapi tapi iman itu apa? Nah, itu kita baca di dalam Ibrani ya. Jadi iman itu seperti apa sih? Apakah setumbuhan, hewan atau apa iman itu? Atau benda seperti apa iman itu? Jadi kita dilihat di dalam Ibrani pasal 11 ya. Kita buka bersama-sama di dalam Ibrani pasal 11. Jadi ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan malam ini. Apa itu iman? Terus bagaimana kita beriman? Terus apakah penanda kita itu punya iman? Terus bagaimana beriman itu? Jadi ada beberapa topik beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama adalah tentang apa sih iman itu? Kita buka di dalam Ibrani ya, Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Kalau sudah dapat, saya bacakan. Ini berikutnya adalah saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kemudian ayat berikutnya sampai ayat 40 itu menjelaskan tentang, mendeskripsikan apa sih yang didefinisikan di ayat 1 ini. Kalau kita lihat di di dunia maya, di internet, itu kita bisa lihat bahwa iman itu ini adalah definisi iman secara umum ya, di agama lain juga nyatakan hampir serupa ya. Jadi ini adalah definisi secara umum dikatakan di dalam ayat 1 dari pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat selanjutnya kita akan mendapatkan iman seperti apa yang dinyatakan oleh Injil di dalam firman Allah ini. Dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu dasar dari harapan. Jadi kalau kita ada harapan, dasarnya apa? Itu kan di situ. Kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu apa? Itu dasarnya ya iman itu sendiri. Jadi dikatakan di sini iman adalah dasar. Kalau kita baca ayat berikutnya, kita lihat ya di dalam ayat selanjutnya. Kalau kita baca ayat 2, kita batasi sampai ayat 4 aja. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau kita lihat ayat 2 ini, itu bicara tentang apa? Tentang nenek moyang kita yang bersaksi karena iman. Jadi bersaksi karena iman. Nah, belum dikatakan dia bersaksi. Kita lihat dia bersaksi. Kita yakin oh itu karena iman. Nah, masih belum jelas iman itu kan. Jadi dikatakan tadi iman apa dasar. Jadi pasti ada dasar yang dia ngomong. Dia bersaksi. Ada suatu tindakan yang bisa kita lihat. Ayat 3 kita lihat, itu bicara tentang apa? Kita mengerti, kita lihat alam semesta. Kalau di dalam dunia ilmu pengetahuan ternyata alam semesta itu teratur, dia ada suatu keteraturan. Dulu dibayangkan sebagai mekanisme ya, jadi suatu mekanik, sesuatu dunia mekanik. Jadi ada hukum-hukum alam yang terlibat di dalamnya. Kemudian berkembang, orang lihat ternyata alam semesta itu probabilistik. Ada kecenderungan, kadang-kadang tidak bisa kita tebak, jadi ada peluang juga. Tetapi itu menunjukkan tetap adanya suatu keteraturan. Dan siapa sih di alam semesta ini bisa membuat keteraturan? Itu
kita percaya bahwa itu adalah Tuhan. Di sini dikatakan kita percaya alam semesta itu teratur. Karena ada yang tidak kelihatan, tidak ada yang tidak kelihatan yang mengaturnya. Dan tadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Terus kita lihat di ayat keempat tadi, bicara tentang Habel. Habel itu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi Habel memberikan persembahan terbaik. Jadi dia berharap, dia mendapatkan apa? Perkenanan di situ dikatakan. Jadi dia berharap, dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi Habel itu mengharapkan sesuatu, yaitu perkenanan dari Tuhan. Ya kan? Jadi setiap perkenanan itu kemudian ada kesaksian yang menyatakan bahwa Allah itu berkenan. Tadi di lagu tadi juga kita dengar ya, perkenanan. Karena kita percaya, kemudian kita dapat perkenanan ya, jadi gitu. Jadi iman itu bicara tentang terkait dengan adanya harapan yang kemudian harapan didasarkan atas sesuatu. Dalam hal ini kita lihat dia berharap kepada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu Allah sendiri. Allah itu kan roh gitu. Nah, kita lihat gitu. Nah, kalau kita coba simak dari ayat 2 sampai 40 kita bisa melihat di ayat 6. Jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara saya lihat ayat 6 itu dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin berkenan. Jadi harus ada iman. Harus seperti apa? Ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman yang pengertian iman yang kita dapat berkaitan dengan firman Allah, kitab Injil ini dikatakan apa? Tadi definisinya umum, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini kita dikatakan apa? Jadi bagi kita umat Tuhan itu artinya apa? Memiliki iman, ya artinya harus percaya bahwa Allah ada. Kalau kita berpaling kepada Allah, harus percaya bahwa Allah ada dan Allah akan bertindak. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia akan memberi suatu perkenanan. Jadi kalau kita berpaling kepada Allah, harus percaya pada bahwa Allah itu ada. Jadi pada suatu ketika sebelum saya waktu mahasiswa itu saya kemudian bertobat itu, saya waktu itu dalam keadaan yang sulit waktu itu secara emosi ya. Jadi waktu itu kemudian sepertinya nggak ada pegangan. Kemudian saya pada malam hari itu saya ngomong itu kepada kepada tembok ya. Tapi bukan lihat tembok sebenarnya, tapi saya berseru gitu, Tuhan jika Engkau ada, nyatakan dirimu. Itu waktu itu saya berseru seperti itu. Tapi kemudian di hati saya ada suatu kesaksian nyatakan, kok jika ada. Terus saya ubah perkataan saya, ya Tuhan Engkau ada, nyatakan dirimu. Kemudian ternyata itu sesuai dengan firman ini, jika Engkau ia harus percaya. Jika dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah itu jadi kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami suatu kesulitan dalam hidup atau mengalami pergumulan, berpaling. Jadi harus berpaling kepada Allah, kepada Yesus Kristus Tuhan, harus berpaling bahwa Yesus itu ada. Nah kemudian nanti akan muncul kesaksian. Jadi kan dikatakan kalau kita percaya, kita akan dibenarkan kan. Kalau kita berseru, kita akan diselamatkan. Itu di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 itu dikatakan. Jadi kalau kita percaya maka dibenarkan. Kalau kita dalam hati itu percaya, kita dibenarkan. Kalau kita mengaku, kita diselamatkan. Jadi kalau kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada, harus percaya. Nanti kemudian keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Allah ada, kita akui ada, itu akan berdampak pada perkenanan. Kalau dia berkenan, akan timbul kesaksian. Seperti di dalam ayat ini, kalau kita lihat di ayat 2 dikatakan imanlah oleh sebab ayat 2 pasal sebab ayat 2 dikatakan sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian. Ya kan? Jadi kalau kita sudah percaya, nanti itu dibenarkan. Pada saat kita dibenarkan, kita akan memperoleh kesaksian dalam hati kita bahwa ya Tuhan itu ada. Jadi waktu kemudian saya bertobat, saya cerita pada saat saya bertobat, kemudian saya didoakan kan, didoakan. Jadi waktu itu dilepaskan ya. Jadi karena saya keterikatan kepada dunia mistik, kemudian dilepaskan. Semua roh itu keluar ya, didoakan, diusir dalam nama Yesus. Semua orang doakan itu ya, yang tim mendoakan, keluar semua roh jahat itu dari tubuh saya, keluar, kemudian habis. Pada saat itu kosong ya. Jadi waktu itu didoakan, saya diberitahu bahwa kalau tubuh itu kosong, nanti bisa ada roh yang lebih jahat lagi masuk.
bisa banyak. Wah, saya ketakutan juga waktu itu diberitahu firman itu. Kan orang baru, jadi orang baru di dalam Tuhan, tapi lama di dalam dulu KTP Kristen Katolik ya, jadi Kristen dan Katolik sama ya. Nah kemudian apa? Kemudian saya disuruh untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah pada saya didoakan, saya sempat tertidur ya. Jadi mereka doakan selama beberapa ya sekitar mungkin setengah jam kali ya. Saya sampai tertidur itu saya karena kecapean ya. Setelah pelepasan didoakan lepas dari roh jahat itu, kemudian didoakan saya kecapean, sehingga waktu mereka berdoa sampai berbuih mulutnya mungkin saya tertidur itu. Kemudian saya dibangunkan, waktu itu dibangunkan untuk berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Allah. Akhirnya saya berseru lah kepada Allah, saya memuji Tuhan ya. Pada saat itulah saya percaya, saya berseru kepada Allah yang hidup ya. Jadi saya berseru kepada Tuhan ya. Waktu itu saya tidak menyadari ya bahwa itu Allah itu ada, tapi saya dari penyampaian kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa Allah itu ada gitu. Allah ada, tidak tahu. Saya melihat tembok, langit-langit semua. Saya percaya Allah itu ada gitu. Seperti kemudian mereka doakan. Saya di dalam hati saya berseru Tuhan, Engkau baik, terus memuji Allah luar biasa. Tiba-tiba kemudian terjadilah aliran-aliran air hidup yang seperti dikatakan firman Tuhan. Yesus katakan itu terjadi, timbul aliran-aliran hidup. Jadi dari dalam hati itu seperti keluar gelembung-gelembung. Akhirnya memuji Tuhan lah saya, memuji Tuhan saya dalam bahasa yang baru. Nah kemudian baru ada timbul kesaksian dalam hati saya bahwa Allah itu ada di dalam saya. Jadi tidak tahu masuknya lewat apa, apakah lewat ubun-ubun atau lewat pusar atau di mana, tidak tahu. Tapi Allah itu ada. Nah itu karena apa? Karena percaya Allah itu berkenan. Kemudian Dia menyatakan dirinya dengan kesaksian. Jadi seperti itu di dalam ayat 2 kita lihat ya, kemudian kesaksian. Kemudian di dalam ayat 4 kita lihat dengan jalan itu, yaitu mempersembahkan korban tadi si Habel, itu kemudian timbul kesaksian. Jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ya benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Itu seperti itu muncul kesaksian. Jadi kalau kita percaya, kemudian muncul Allah itu membenarkan, itu tergantung kapan Allah memberi berkenanan, itu kesaksian itu timbul, itu tergantung pada Allah ya. Itu kan dari ayat, jadi kuncinya di ayat 6 ini tentang bersifat spesifik dari tentang iman tadi. Jadi iman seperti apa? Ya iman adalah iman Kristen itu adalah iman yang dasarnya adalah pengharapan kepada Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu, dikatakan bukti dari apa yang kita tidak lihat ya, terkait dengan Allah misalnya, tentang Allah, bahwa janji Allah itu akan tergenapi di masa depan, mungkin kita tidak tahu ya. Kemudian kita lanjut, kalau kita baca lagi di dalam ayat 13-nya, kalau Bapak Ibu bisa ada waktu senggang, yang mestinya dalam saat teduh ya, bukan waktu senggang. Jadi dikatakan waktu yang disediakan bagi Tuhan secara khusus, bisa merenungkan sampai ayat 40. Nah kalau kita lihat di sini, tadi kan bicara tentang ayat 6 ini bicara terkait dengan harapan tadi kan, bukan dengan harapan, dengan bukti ya. Jadi kalau percaya berpaling pada Allah, harus percaya bahwa Allah itu ada gitu kan. Allah itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kita percaya saja bahwa Allah itu ada. Nanti Allah itu akan membenarkan hati kita yang percaya tadi berupa apa? Kesaksian. Dia akan memberikan kesaksian, tidak bisa dibuat-buat itu. Karena Allah kita hidup, Dia bisa beri. Nah ayat yang ke-13 kalau kita baca, dalam iman mereka semua ini, jadi bicara tentang orang-orang tadi yang yang beriman tadi. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ini bicara tentang orang yang dijanjikan, seperti Abraham tadi dijanjikan bahwa keturunannya sampai seperti bintang, jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Kan pada saat dia hidup belum seperti bintang-bintang jumlahnya yang banyak. Jadi kan baru bisa dihitung dengan jarinya. Tapi kan belum terjadi. Kemudian meninggallah si Abraham. Tapi apa? Janji itu kan tetap dipercaya oleh Abraham, dan Allah membenarkan dia, dan terjadilah anak-anak perjanjian itu sampai sekarang, dan kita adalah merupakan terhitung sebagai bintang-bintang itu. Nah tadi dikatakan di ayat 1 tadi kan dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harapan itu jadi berharap kepada janji Allah gitu. Kita tidak tahu kapan itu terjadi kan. Nah itu.
Tapi kesaksian itu, pembenaran itu akan kita terima. Tapi janji itu seperti Abraham itu mengalami di dalam hatinya dia percaya, kemudian Allah membenarkan kan di dalam ayat berapa itu dikatakan di dalam ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijadikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak Yakub yang turut menjadi ahli waris janji itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan Allah dan dibangun oleh Allah. Dia hanya menantikan janji yang di masa depan kan, bicara tentang kerajaan surga belum dia lihat, tapi dia pegang janji itu. Jadi dari ayat pasal 11 ini kita belajar, khususnya dari ayat 6 dan ayat 13 tadi, kita dapat dua hal ya terkait dengan iman, kemudian kita terapkan untuk menjadi beriman. Bagaimana beriman itu setelah kita paham tentang iman yang bersifat umum tadi ya, dasar dari harapan kita, iman itu, dan bukti dari yang tidak kita lihat. Bagaimana kemudian kita mengimplementasikannya, menerapkannya sebagai orang beriman. Gitu kita beriman itu kita artinya apa? Berharap pada penggenapan janji Tuhan, seperti Abraham tadi, seperti orang-orang yang lain di dalam kitab suci, berharap pada penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan apa? Menjadi kepala kita itu bukan menjadi ekor. Artinya kita tuh memimpin, khusus kurang-kurangnya memimpin kehidupan kita. Hidup kita tidak kacau. Jadi hidup kita tidak kacau artinya kita memimpin kehidupan kita sekurang-kurangnya. Tapi kalau hidup kita kacau artinya kita belum percaya akan janji Tuhan. Kita tidak pegang. Berharap pada penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Berharap kita dipimpin oleh Tuhan kan? Itu dalam firman dikatakan Tuhan itu menyertai kita selalu. Kemudian beriman itu selain berharap pada penggenapan janji Tuhan, karena itu kita harus rajin baca firman Tuhan untuk untuk dapat janji Tuhan seperti apa yang ada dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya sering sekali saya katakan, janji Tuhan salah satunya adalah tentang bagi anak-anak muda. Waktu itu saya mendapat janji menjadi seorang pria yang takut akan Tuhan akan mendapatkan istri dan kemudian anak-anak yang menyenangkan hati, dan terjadi gitu ya. Jadi janjinya salah satu contohnya, bahwa pekerjaan itu ada, masa depanmu ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Itu salah satu janji ya yang digenapi Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi beriman itu ya berharap pada penggenapan janji seperti apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara Saudari dapatkan pada saat Anda membaca firman Tuhan. Kalau Anda membaca komik, membaca novel, ya tidak mungkin dapat janji Tuhan, karena itu sediakan waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, beriman itu selain berharap pada penggenapan janji Tuhan adalah berpaling kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada dan mau bertindak bila kita bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dua hal itu terkait dengan tentang beriman ya. Jadi iman itu bukan sesuatu yang yang tidak jelas ya. Iman itu jelas ya. Kalau Anda berharap pada penggenapan janji Tuhan dan Anda berpaling kepada Tuhan dan Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, Anda sudah beriman. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana sih, kan di dalam kitab suci Tuhan pernah mengatakan, oh imanmu besar ibu, ya kan? Juga pada Perwira dikatakan imannya seperti ini tidak pernah kutemukan di antara orang Israel. Lu berarti Tuhan itu bisa tahu besar tidaknya iman seseorang, kan Dia Tuhan. Nah, tapi kita bisa lihat di sini, kita baca sini. Apa sih penanda kita punya iman? Nah itu, kita buka di dalam Matius pasal 15 ya. Kita buka Matius pasal 15 ayat 21. Matius pasal 15 ayat 21. Nah, saya bacakan ya. Jadi pasal ayat 21, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Berikutnya perempuan Kanaan yang percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan sekitar itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Nah, tadi pertanyaannya, apakah penanda kita punya iman? Kalau kita lihat di sini, perempuan Kanaan itu dia bukan dari orang Yahudi, Kanaan ya, dari Kanaan. Itu datang kepada Tuhan, ya kan? Kemudian berseru dia. Kemudian juga mengikuti dan berteriak-teriak ya. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian. Kemudian dia mendekat, menyembah lagi. Belum juga diterima. Kemudian dia apa? Berargumen dia dengan Tuhan. Jadi itu menggambarkan apa? Jadi penanda dia itu punya iman apa? Dia melakukan perbuatan yang menunjukkan kesungguhan dia berharap pada kuasa Tuhan. Supaya Tuhan itu melepaskan kuasanya, supaya Tuhan itu dapat menyembuhkan anak perempuannya yang keserasukan setan. Nah, jadi apa kita belajar salah satu penanda kita tuh punya iman itu perbuatan kita itu apakah kita sungguh-sungguh atau tidak. Seperti kita apakah dalam keseharian kita menyediakan waktu bagi Tuhan. Dalam 24 jam itu pagi hari sekali apakah kita bangun pagi-pagi kita mencari Tuhan, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, kita menginvestasikan waktu kita 30 menit, 15 menit atau bahkan mungkin 1 jam untuk duduk membaca firman, merenungkan, kemudian kita berdoa, kemudian memuji dan menyembah Tuhan. Itu menunjukkan kesungguhan kita, artinya kita punya iman. Bayangkan kalau seandainya satu hari 24 jam itu kita kerjaannya apa? Kita ke dapur, minum kopi, kita baca komik, nonton TV, kemudian bersantai-santai. Besoknya harus seperti itu lagi. Itu kita tidak menginvestasikan waktu, tidak menunjukkan kesungguhan kita punya iman. Begitu ditanya, ada enggak iman kepada Tuhan Yesus? Apa buktinya? Nah, nanti pada saat Tuhan datang kan dikatakan apa? Adakah kau dapati iman di bumi? Nah, pada saat Tuhan melihat Anda, iman seperti apa yang Anda buktikan pada Tuhan bahwa engkau itu Anda itu punya iman. Dikatakan tanpa perbuatan iman itu mati. Nah, perbuatan seperti apa? Yaitu dengan menginvestasikan waktu satu hari itu untuk 15 menit atau bisa juga ya sampai maksimal 1 jam misalnya kalau Anda mau itu untuk untuk merenungkan, memuji, menyembah Tuhan, menginvestasikan itu menunjukkan punya iman. Dikatakan. Jadi dari ayat Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini perbuatan seperti apa yang penanda apa yang kita punya menunjukkan adanya iman itu perbuatan kita yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan itu. Jadi kita lihat dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 ini. Nah, kemudian mari kita buka berikutnya ya dari Matius pasal 8 ayat 6 sampai 10. Itu tadi yang pertama ya. Yang salah satu penanda kita itu punya iman. Jadi Tuhan itu lihat itu. Jadi Tuhan ngajari kita melalui Matius pasal 15 tadi. Kita juga bisa melihat adanya indikasi iman pada seseorang itu dia sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Matius 8 ayat 6. Saya bacakan Matius 8 ayat 6 sampai 10. Tuhan, hambaku dikatakan yang kita mulai ayat 5 aja. Berikutnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya lanjutkan aja. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang.
atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Demikian firman Tuhan. Nah, dari ayat ini kita melihat apa itu. Jadi apa penanda kita punya iman? Kalau kita belajar dari sini, oh ya, kita lanjutkan tadi dikatakan peneguhan Yesus tadi kita lihat di ayat 5. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dia mengatakan di ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi tadi dari Matius ini kita lihat orang Kanaan ya. Orang Kanaan dipuji Yesus karena punya iman yang besar tadi. Ya, perbuatannya adalah sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Dan di sini kita belajar tentang orang Israel yang punya iman dikatakan besar. Karena apa? Dia bicara tentang apa? Otoritas ya. Bicara otoritas di sini. Dia kan perwira, jadi dia tahu. Katakan aja sepatah kata. Kalau di ketentaraan kan dia katakan jalan sudah gitu. Nah, jadi bicara tentang otoritas. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu punya otoritas. Kalau mengatakan sesuatu, firman-Nya akan terjadi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa penanda kita atau orang-orang itu punya iman menurut Yesus. Kita belajar dari Yesus ini apa? Jalan pikiran orang itu akan menunjukkan bahwa dia percaya akan adanya otoritas kuasa Allah. Jadi kalau kita jalan pikiran kita percaya bahwa firman Allah itu punya kuasa, berarti kita punya iman. Jadi penanda kita punya iman seperti ini kan Yesus bisa lihat tuh. Dia lihat perempuan Kanaan, oh ini imannya besar. Kemudian dia lihat perwira Kapernaum ini, dia dengar gitu, dia ngomong, wah berarti besar imannya. Nah kita belajar, oh ternyata bisa ya. Kita bisa lihat ternyata iman itu punya tanda-tanda yang bisa dilihat ya. Nah kemudian yang terakhir yang merupakan penanda kita itu punya iman seperti apa? Kita buka di dalam Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 21. Ayat 21 sampai Markus pasal 9 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ini kalau kita lihat di dalam perikopnya itu, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Nah, ini Yesus berbicara ya. Jadi ayat 21 Yesus berbicara kepada bapak dari anak itu. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jika engkau dapat, ini saya ingat seperti yang saya katakan juga pada waktu saya sebelum lahir baru itu. Jika engkau ada Tuhan, ya kan sebenarnya Tuhan ada. Tapi saya katakan jika engkau ada, tidak yakin berarti saya. Kemudian ada kesaksian di hati mengatakan, ya tidak boleh gitu. Kalau kamu percaya Tuhan ada, ya bukan jika engkau ada. Ya Tuhan, saya katakan, engkau ada. Nah seperti ini juga ayah dari anak yang sakit ini. Jika engkau ada, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Tapi Yesus menegur, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Demikian firman Tuhan ini. Jadi dari sini kita lihat ya. Jadi perkataan kita yang meragukan atau tidak kuasa Allah itu juga mencerminkan ada atau tidaknya kita punya iman. Jadi itu. Jadi ada 3 hal yang menjadi penanda apakah seseorang itu ya, tapi kita tidak boleh menghakimi ya. Tapi kita bisa menilai diri kita. Apakah kita masing-masing, apakah kita kehilangan iman atau kita punya iman, yaitu dari apakah kita melakukan perbuatan yang apakah kita melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Misalnya kita gitu kan, kita datang berlutut pagi hari atau kita bersaat teduh pagi hari, kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan dalam keseharian kita. Apakah kita bersungguh-sungguh
membaca kitab suci. Jadi kita Alkitab ini kita sungguh-sungguh kita pandang sebagai firman Tuhan, dan kita sungguh-sungguh membacanya untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu yang bisa memerdekakan kita. Kita bersungguh-sungguh baca kitab suci ini untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Apakah seperti itu? Atau sekedar kan membaca firman Tuhan untuk tugas, misalnya tugas kom, kita sekedar untuk tugas kom, nah kita akan tidak mendapatkan sesuatu, tidak akan di pembenaran. Kan yang penting itu adalah pembenaran dari Tuhan. Jadi kalau kita percaya, kita berharap pada Tuhan, kemudian Tuhan menghitung sebagai pembenaran dalam bentuk apa? Kesaksian yang akan kita terima. Bayangkan kalau kita baca firman Tuhan tapi Tuhan tidak memberikan pembenaran. Menyedihkan kita hafal Alkitab seperti orang Farisi, tetapi kita tidak mendapatkan pembenaran oleh Tuhan yang ada di hati kita. Nah, kita tidak akan dimerdekakan. Nah, gitu. Jadi kita belajar 3 hal penanda kita punya iman itu seperti apa. Yang saya ulangi lagi, yang pertama, perbuatan kita itu yang itu kelihatan kesungguhan untuk berharap kepada Tuhan. Kedua, jalan pemikiran kita menunjukkan kita percaya adanya otoritas Allah. Dan yang ketiga, pertahanan kita tidak menunjukkan keraguan akan kuasa Allah. Nah, yang berikutnya yang terakhir kita belajar bagaimanakah beriman itu ya. Jadi bagaimana beriman itu? Kita belajar dari pertama kita baca di dalam Roma pasal 10 ya. Pasal 10 Roma pasal 10 ayat 4. Roma pasal 10 ayat 17. Saya bacakan di sini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi di sini kita dapat iman itu timbul dari pembacaan firman Tuhan salah satunya. Jadi kita baca firman, kemudian kita perkatakan, kita dengar, ya kan? Itu akan timbul iman. Timbul percaya kita ya kepada janji-janji Allah, bahwa janji-janji itu akan kita nikmati. Seperti contohnya saya baca waktu saya dengar firman dibacakan Pak Gembala waktu itu sama-sama mahasiswa, berbahagialah pria yang takut akan Tuhan, karena istrinya akan seperti pohon-pohon anggur yang subur, seperti pohon anggur yang subur dalam rumahnya, dan anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Pada saat itu saya kan masih mahasiswa, belum punya istri, tapi saya merenungkan firman itu kan, akhirnya timbul percaya bahwa suatu ketika akan diberi istri yang subur. Maksudnya subur itu bukan tubuh ya, subur artinya subur dalam dalam kasih ya. Jadi subur itu menghasilkan buah-buah kasih, buah-buah roh maksudnya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kemudian kita lihat, jadi mendengarkan firman Tuhan itu penting ya. Mendengarkan Pak Gembala khotbah atau hamba-hamba Tuhan membagikan firman, atau kemudian kita sendiri baca firman ya pada saat teduh pagi hari, kita akan memperoleh firman, janji-janji Allah, pernyataan-pernyataan Allah itu akan menjadi dasar kita untuk kita berharap akan janji-janji itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya kita lihat terkait dengan itu adalah kita lihat di dalam Roma pasal 4 ya. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Nah, ini bicara tentang Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, kata firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah
syarat telah tertutup. Akhirnya kemudian dia menerima janji Tuhan ya, kalau kita baca di firman Allah. Ini bicara tentang apa? Jadi bicara tentang mempercayai. Bagaimana beriman itu? Pertama adalah mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, memperkatakannya. Kemudian kedua adalah bagaimana beriman itu adalah mempercayai firman atau janji Tuhan, walau tidak ada pengetahuan yang mendukung. Jadi pengetahuan bicara tentang apa yang kita yang ada di logika kita, walaupun logika kita ngatakan itu tidak mungkin, tapi itu terjadi. Jadi suatu ketika saya cerita lagi tentang semasa saya mahasiswa ya, waktu itu setiap ujian itu dibagikan nilainya jelek ya dalam suatu mata kuliah namanya fisika komputasi waktu itu. Namanya fisika komputasi itu kan, kalau di fisika kan eksak ya, kelihatan jelas ya kalau nilai itu jelek. Itu jelek sekali nilai saya kan. Kemudian kebetulan karena dasar saya waktu itu kan itu saya tidak punya dasar yang kuat dalam bidang itu. Kemudian saya ikut, sempat nyesel juga kenapa ikut mata kuliah itu karena tidak punya dasar. Kemudian saya tumpuk lah, pada suatu ketika itu saya tumpuk nilai-nilai saya jejerkan ya. Saya ingat ada di Alkitab dikatakan menjejerkan bulu-bulu domba ya. Nah itu kemudian itu saya jejerkan untuk nilai-nilai saya itu. Kemudian saya perhadapkan kepada Tuhan. Tuhan, ini lihat nilai saya. Terus kemudian saya tunjukkan hitungan-hitungan. Jadi kalau dibagi rata itu nilainya tidak mungkin bagus ya. Paling bagus ya C lah. Kan pasti itu saya pikir. Saya hitung C, antara D dan C nilai saya. Saya tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang tidak mungkin ini dapat nilai bagus selain C dan D. Kalau saya ingat itu kan tentang di dalam Alkitab yang cerita tentang menjejerkan bulu domba, terus ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau memang Kau menyertai aku untuk waktu itu memimpin pasukan yang waktu saya lupa namanya siapa itu, maka kalau pagi hari itu tidak mungkin embun itu akan membasahi bulu-bulu domba itu, dan itu terjadi. Kita dipercaya. Saya ingat firman Tuhan yang pernah dibagikan, yang pernah saya baca itu, saya renungkan, kemudian saya taruh itu ujian nilai-nilai ujian saya kan. Saya tunjukkan ini Tuhan hitungannya, kemungkinan C dan D. Bisa nggak Tuhan buat itu tidak seperti itu? Saya bilang, tapi saya ragu karena hitungan saya secara matematisnya gini nilainya C sama D. Nah terjadilah, kemudian saya simpan itu catatan saya dan kerjaan saya. Tibalah akhirnya waktu pengumuman. Jadi waktu pengumuman itu kemudian saya datang pagi-pagi kan. Nanti kalau nilai saya jelek kan teman-teman pasti tanya itu gimana ini, masa jelek. Nah, pada saat saya lihat nilai pertama kali saya langsung tertawa, terbahak-bahak. Kemudian teman saya pada datang waktu itu kan, mulai berdatangan pagi hari, saya tertawa dan henti terbahak-bahak saya. Pada heran teman saya, kenapa kamu bawa terbahak? Saya langsung pergi, saya tertawa terbahak. Kenapa? Kok tertawa terbahak-bahak? Ya. Karena apa? Saya lihat nilai saya dapat A waktu itu. Waduh, terbahak-bahak saya, Tuhan hebat. Jadi kemudian waktu itu saya tertawa terbahak-bahak karena apa? Karena Tuhan itu cerdik ya. Jadi Tuhan cerdik. Kemudian saya baru paham kenapa. Jadi rupanya dosen itu, jadi Tuhan itu kan mengendalikan hati manusia. Jadi rupanya Tuhan mengubah hati dosen saya waktu itu memberi penilaian itu gini. Jadi dia melihat anak ini trennya selalu naik. Jadi memang dalam saya mengerjakan tugas-tugas itu selalu makin bagus sampai bagus gitu. Dari jelek makin bagus. Walaupun nilainya kalau di rata-rata jelek, karena tren naik itulah kemudian dia memberikan nilai berdasarkan tren naik. Akhirnya dapat A saya. Jadi, saya tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena Tuhan itu luar biasa. Dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu dalam akademik ya. Jadi waktu itu saya tertawa terbahak-bahak, saya cerita, saya bersaksi sambil ketawa. Tuhan itu cerdik. Bayangkan, saya sudah membatasi Tuhan bahwa nilainya tidak mungkin, tapi ternyata mungkin. Karena apa? Tuhan mengubah hati manusia, yaitu dosen, sehingga nilai saya dapat A. Saya bergembira karena Tuhan itu luar biasa. Itulah pengalaman bagaimana mempercayai firman Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang mustahil di luar pengetahuan kita. Yang ketiga, yang terakhir itu kita baca bisa dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 19. Tidak usah dibuka. Itu bicara tentang apa? Iman itu harus harus ada perbuatan yang menunjukkan kita beriman. Ya, menunjukkan perbuatan kita beriman. Pada saat saya saya cerita lagi ya, karena berkait dengan pengalaman waktu mahasiswa itu pada saat itu saya belajar sungguh-sungguh, tapi kemudian nilai jelek kan. Saya mengerjakan lagi makin baik tapi tetap jelek gitu ya. Itu kan saya saya serahkan pekerjaan itu kepada Tuhan kan. Artinya saya di situ melakukan punya iman, tapi juga perbuatan saya ada bahwa Tuhan itu akan sanggup gitu. Tapi saya tidak berleha-leha.
Ya, jadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara seperti apa dalam kehidupan saat ini? Apakah Bapak Ibu tetap bekerja walaupun pada saat di masa pandemi Bapak Ibu berusaha untuk mencukupi keluarga? Nah, itu Tuhan tahu dan akan menyertai, jangan khawatir. Tuhan akan membuka rezeki-rezeki melalui pintu-pintu yang tidak terduga pada saat kita bertindak seperti biasanya ya. Kemudian di dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 21, ini enggak usah dibuka Bapak Ibu Saudara, tinggal dicatat aja. Bicara tentang apa? Dikatakan perempuan yang pendarahan itu kan tahu akan Tuhan, kemudian dia ingin sembuh. Kemudian dia katakan apa? Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi itu dalam Yakobus dan Matius, Yakobus pasal 2 dan Matius pasal 9 itu bicara tentang apa? Untuk beriman itu kita harus bertindak mewujudkan iman kita itu. Jadi mewujudkan rasa percaya kita bahwa Tuhan itu pasti sanggup dan kita melakukannya. Perbuatan yang bisa kita lakukan. Jadi ada perbuatan yang Tuhan lakukan dan ada perbuatan yang harus kita lakukan. Ya, itu. Jadi malam ini kita sudah belajar tentang apa sih iman itu secara umum dan bagaimana beriman menurut firman Tuhan. Beriman itu adalah mendasarkan harapan kita kepada Tuhan dan kita harus percaya, kalau kita menghadap Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan tuh mau bertindak. Nah itu, jadi kita belajar tentang iman tadi. Dan untuk penanda kita beriman itu kita bisa tahu dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dari perkataan-perkataan yang kita lakukan, dari jalan pikiran kita. Dan bagaimana kita melakukan bertindak supaya bisa beriman, bisa memiliki iman, yaitu kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita mengucapkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan ya. Jadi kita berharap kepada janji-janji Tuhan, kita melakukan yang digariskan Tuhan, jangan melakukan kejahatan, ya kan, menjauhi kejahatan. Kita kan harus kudus karena Tuhan itu kudus. Kita mempercayai bahwa Tuhan menyertai kita, karena Tuhan menyertai kita, jadi jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak kudus. Terus kita jangan putus asa, karena apa? Karena Tuhan itu yang akan membantu kita. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Nah, sedikit kesaksian penutup. Ya, jadi waktu itu saya perkuliahan tuh cukup panjang ya. Jadi saya waktu itu agak terlewat ya. Jadi waktu perkuliahan itu, jadi waktu itu istilahnya madesu, masa depan suram ya. Jadi kan waktu itu pada masa saya itu terkenal waktu itu di kampus itu mahasiswa lulusnya lama-lama ya, 11 tahun, tapi saya tidak sampai 11 tahun. Jadi dari 5 tahunan lah waktu itu, agak lewat 5 tahun, lewat sedikit. Ya itu juga sudah kacau masa depan suram, karena saya lihat kakak kelas itu sampai 11 tahun, 12 tahun ya. Perkuliahan pada masa itu, kalau sekarang nggak bisa ya, 7 semester sudah DO. Nah terus kemudian apa yang terjadi? Saya waktu itu dapat firman Tuhan bahwa masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah kemudian gimana saya dapatkan itu? Waktu itu retreat waktu itu. Ya waktu itu saya duduk di bangku retreat di pojokan, mahasiswa yang agak mandesu ini saya pikir. Terus kemudian datang firman Tuhan itu. Jadi ada kesaksian dalam hati untuk mengatakan firman yang pernah saya dengar itu. Masa depan gantimu-nya itu denganku. Masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi diganti jadi masa depanku ada dan harapanku tidak akan hilang. Tuhan dalam kesaksian itu menyatakan supaya saya mengulanginya berkali-kali. Kemudian saya mengucapkan masa depanku ada dan harapanku tidak akan hilang. Masa depanku ada dan harapanku tidak hilang sampai berkali-kali. Kemudian muncul kesaksian dalam hati yang meneguhkan bahwa itu benar gitu. Kemudian saya kembali ke kampus ya, di kampus. Waktu setelah retreat kembali ke kampus, ternyata masih ngerjakan skripsi ya. Saya bergumul ngerjakan skripsi menyelesaikan. Terus kemudian apa yang terjadi? Kemudian datang, jadi pagi hari sekitar jam 3 itu datang firman Tuhan. Kebetulan saya di fisika ya, jadi di fisika. Kemudian muncul lihat kata Tuhan. Jadi lihat ya, jadi saya mendengar kesaksian itu. Lihat katanya, saya lihat di sebelah kanan ya. Jadi dari sebelah kanan itu muncul ada persamaan itu turun ya. Jadi kalau fisika kan ada persamaan fisika matematik ya. Jadi persamaan itu berderet turun seperti dari langit-langit turun ke bawah. Katanya tulis katanya. Terus akhirnya saya tulis itu, saya ambil kertas kosong, saya tidak sempat nyalakan lampu, waktu remang-remang saya tulis tuh persamaan itu sampai terakhir. Waktu itu dari jam 3 sampai sekitar jam 5:30
setengah 6-an selesai itu. Kemudian saya renung-renungkan, sekitar jam 7 pagi saya menghadap kedua dosen saya. Kemudian dosen saya mengadakan rapat kecil bersama saya. Dan saya disuruh mempresentasikan persamaan itu, saya sajikan persamaan itu. Dua dosen saya saling terbelalak, saling menatap, kemudian mengatakan kamu lulus. Jadi saya waktu itu lulus ya. Kemudian saya mendapatkan surat ya, surat itu saya intip. Di dalam surat itu dikatakan mahasiswa ini sangat menguasai bidang tertentu ya. Jadi saya direkomendasikan langsung S2 gitu. Nah itu firman tadi membuat saya merdeka. Jadi merdeka. Terus merdekanya hanya seperti sampai situ saja. Jadi saya lulus waktu itu lewat S2, kemudian saya lanjut S3, saya dapat beasiswa. Di S2 itu saya sudah saya ingat firman itu, saya langsung tidak mau lagi. Stres baru bersetu sama Tuhan. Kemudian saya langsung berseru langsung. Dan ternyata terjadi lagi. Jadi firman Tuhan yang memerdekakan itu tidak saat itu saja, tapi kemudian terjadi lagi waktu S2. Persamaan itu turun lagi seperti dari angin itu turun. Kemudian saya tuliskan, saya hadap ke dosen saya langsung katakan, mahasiswa kamu ini luar biasa. Si Maxwell itu adalah jenius di bidang fisika itu aja nggak nyangka ini bisa. Nah itu dia juga ngomong seperti itu. Saya agak GR juga. Tapi saya tahu itu bukan dari Tuhan, kan saya cuma nulis. Jadi cuma nulis. Kemudian saya nulis, saya akhirnya lulus dari S2, kemudian direkomendasi untuk S3 waktu itu. Ya itu bukan karena saya jenius, tapi karena saya melihat dan mencatat ya firman Tuhan seperti dikatakan firman Tuhan, masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan Tuhan menurunkan dalam bentuk itu penglihatan ya, jadi penglihatan. Sampai S3 juga saya dapat yang sama. Jadi bukan karena kejenius otak ya, tapi karena apa? Karena saya tuh melihat. Kadang-kadang dosen saya lihat itu, saya pikir saya itu kecerdasannya luar biasa, padahal biasa aja. Karena saya melihat dan mencatat ya. Kalau dengan dengan orang yang tidak mengerti tentang Roh Kudus, saya pasti tidak akan ngomong ya. Tapi kalau dengan anak-anak Kristen saya biasanya cerita ya. Tapi saya tidak tahu apakah mereka yakin atau tidak. Tapi yang terjadi adalah seperti itu yang saya saksikan, bahwa memang Allah itu luar biasa. Bahwa kesaksian Allah, kesaksian kita itu luar biasa karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang menyertai kita dalam segala bidang. Malam ini saya bersaksi tentang dengan kebetulan bidang saya ya, bidang sains ya. Jadi Allah itu juga bisa bekerja di bidang sains. Karena apa? Karena hukum alam itu dia yang naruh di alam semesta ini, dan itulah saya diberi rezeki untuk kemudian di bidang fisika akhirnya saya bisa lulus sampai tingkat tertinggi itu karena apa? Karena Tuhan memperlihatkan, kemudian saya tinggal nulis aja. Kemudian jadi pada saat akhir saya mengucap syukur Tuhan, kau luar biasa. Karena apa? Karena kau menyingkapkan bagi orang-orang yang sederhana ya, yang membuat orang-orang pinter itu terbelalak ya. Jadi pembimbing saya, profesor itu, dan juga itu ya kan orang-orang yang luar biasa, jenius. Tapi mereka terheran-heran melihat Tuhan, anak-anak Tuhan ya. Anak Tuhan itu kan dia mendengarkan Tuhan aja sebenarnya, jadi kelihatan luar biasa, padahal biasa-biasa saja. Terakhir saya ada bayangkan tentang gajah ya, gajah melewati jembatan. Kemudian seekor semut naik ke punggung gajah. Jadi begitu melewati jembatan, semut ini berbangga. Karena apa? Karena jembatannya bergoyang-goyang ya. Dia bangga karena dipikirnya dia hebat, padahal dia berdiri di punggung gajah. Nah seperti itulah saya. Jadi saya berdiri di punggung gajah, yaitu adalah Roh Kudus itu sendiri ya Tuhan. Nah itu bisa dialami setiap kita yang percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kalau Anda Bapak Ibu Saudara-saudara dalam segala bidang apapun itu mengandalkan Tuhan, bahwa firman Allah itu firman yang hidup. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara saya mengajak untuk apa? Untuk sungguh-sungguh tunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda sungguh-sungguh dengan apa? Menyediakan waktu pagi hari untuk mencari Tuhan. Karena ada firman yang mengatakan apa? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk mencurahkan kekuatan kepada orang tadi yang bersungguh-sungguh. Nah, apakah ada? Malam ini saya ingatkan, apakah ada kesungguhan hati di dalam Bapak, Ibu, Saudara, hati Bapak, Saudara-saudari untuk mencari Tuhan dalam keadaan pandemi yang saat ini yang mengerikan? Apakah Bapak Ibu tetap berharap pada Tuhan, mensadarkan kehidupan pada Tuhan? Nah, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya undang para pemusik. Siarana marada barana sekiara marada barana sekiara marada barana marada sekiara marada. Ya Tuhan Allah yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan,
Engkaulah yang hidup, Engkaulah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami telah melihat saksi-saksi iman ya Tuhan. Dari Habel, Abraham, dan seluruh saksi-saksi iman. Mereka semua berpaling dan percaya bahwa Engkau itu ada ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat ya Allah. Engkau Allah yang ada. Kami percaya. Kami percaya akan Engkau ya Allah. Kami percaya akan Engkau ya Bapa sebagai sumber segala sesuatu. Kami percaya kepada firman-Mu yang telah menjadi manusia. Firman-Mu yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya akan Roh Kudus yang telah diutus menjadi penolong dalam kehidupan kami saat ini, yang menyertai kami dalam kehidupan kami menghadapi masa yang susah ini. Kami percaya di bawah tuntunan Roh Kudus, di bawah bantuan Roh Kudus kami akan menang dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami akan menang. Dalam kesulitan kami berusaha pada masa ini, kami akan menang. Kami percaya bahwa Engkau akan membuka jalan-jalan Tuhan untuk mencukupkan kehidupan keluarga kami. Bagi kami mahasiswa juga kami percaya bahwa Engkau selalu mencari kami. Dalam kesulitan kami, dalam belajar, Engkau akan menyingkapkan hal-hal yang belum kami ketahui, sehingga kami menjadi seperti Daniel, menjadi lebih cerdas dari anak-anak bangsa ini yang tidak percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Allah. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di setiap penjuru ya Allah, yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami semua ya Allah, di tempat ini dan juga di setiap penjuru di Samarinda ini, atau bagi orang-orang yang menangkap siaran ini. Jamah ya Allah, bekerjalah Roh Kudus. Kau adalah Allah yang hidup. Bila ada orang yang saat ini sedang putus asa, janganlah berputus asa. Kalau engkau kemudian mati dalam putus asaanmu, engkau akan masuk ke dalam maut. Tapi ada berita gembira saat ini bahwa Yesus Kristus Tuhan dapat menolong engkau. Karena kita tidak ditinggalkan sendiri. Karena saat ini Roh Yesus itu adalah Roh Kudus itu menyertai kita. Saat ini ada di setiap tempat, di setiap penjuru. Bila saat ini Anda belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segera engkau ambil keputusan untuk menerima Yesus. Percaya kepada Yesus. Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah firman Allah. Firman yang menjadi daging untuk menebus dosa umat manusia, untuk menebus dosa Anda. Saat ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus itu. Roh yang menyertai kehidupanmu. Roh yang membuat engkau tidak sendiri. Roh itu akan tinggal di dalam hatimu, menuntun engkau, akan memberi kesaksian bahwa engkau adalah anak Allah, dan engkau akan menang terhadap kesulitan di dalam dunia ini. Segera ambil keputusan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Allah. Biar kebenaran firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Allah. Ya Allah, biarkan firman itu bertumbuh di dalam hati setiap kami ya Allah, untuk menguatkan kami, untuk menjadi fondasi bagi kehidupan kami, untuk kami percaya bahwa Engkau Allah itu ada dan hidup, bahwa Engkau itu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan dalam pekerjaan kami, tidak pernah meninggalkan di dalam pelajaran yang kami lalui dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan dalam hubungan rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara terus ya Allah, berbicara terus ya Roh Kudus,
agar kami menang di dalam hari-hari kami. Tajamkan telinga kami Tuhan untuk mendengar tuntunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya setiap kita memiliki iman yang terus bertumbuh dalam Yesus. Amin. Lalu saya mengundang kita masuk dalam ruang pengumuman untuk pengumuman selama sepekan. Setiap hari Kamis, yaitu Kamis malam, akan diadakan ibadah doa malam yang dimulai pada pukul 19.30 sampai selesai melalui live streaming, yaitu Instagram dan Facebook gereja. Terus setiap hari Minggu akan dilaksanakan ibadah yang dimulai pada pukul 10.00 sampai selesai melalui live streaming. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu bersama-sama beribadah di tempat ini, kami persilakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ya haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Allah, Allah kami yang hidup. Kepada siapakah kami akan percaya selain kepada Engkau ya Allah? Engkau Allah yang tidak pernah berbohong. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia tercinta ini ya Allah. Kami bawa bangsa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa yang telah dilakukan oleh bangsa kami ya Allah. Ampuni Tuhan. Kuduskan bangsa kami sehingga bangsa kami layak Tuhan untuk menerima anugerah-Mu Tuhan, untuk menerima anugerah kedamaian yang berasal daripada-Mu ya Allah, untuk mengalami kelepasan
dari setiap kejahatan ya Allah, dari setiap intoleransi ya Tuhan. Bebaskan kami ya Allah, bebaskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau lah yang luar biasa. Engkau lah yang mengendalikan hati-hati pemimpin di dalam bangsa ini. Karena itu kami bawa Tuhan Presiden kami Joko Widodo ke dalam tangan-Mu ya Allah. Berkati ya Allah keluarganya Tuhan, berkati anak istrinya, berkati rumah tangganya Tuhan, berkati sandang pangannya, berkati kesehatannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Wakil Presiden Tuhan, kami berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jajaran para menterinya Tuhan, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga gubernur dan wakil gubernur kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati, kami berkati hanya dalam nama Tuhan Yesus. Anggota DPR Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkati rumah tangganya, diberkati, diberi hikmat, sehingga dapat menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga membawa Kepolisian Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada rancangan-rancangan sejahat, tidak ada yang dapat mengendalikan Kepolisian Republik Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pimpinan dan jajarannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengendalikan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tentara Nasional Republik Indonesia Tuhan. Beri mereka keteguhan di perbatasan, di dalam setiap daerah konflik. Diberkati keluarganya, diberkati sandang pangannya, juga diberi keteguhan di dalam menjalankan tugas-tugasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bantu semua pemimpin Indonesia untuk dapat mengenal Engkau sebagai Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami serahkan Tuhan khususnya Kalimantan Timur ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu pemimpin-pemimpinnya Tuhan untuk dapat mengelola kekayaan di Kalimantan Timur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga DPRD-nya juga Tuhan diberkati, diberi kedamaian ya Allah, diberi kebijaksanaan Tuhan untuk menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Bupati, Wali Kota dan jajarannya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu dia mengelola sehingga dapat mendistribusikan Tuhan sandang dan pangan di Kalimantan Timur ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh sandang pangan dengan tercukupi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami bawa Tuhan gereja-gereja di Indonesia Tuhan, apapun jenis denominasinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bantu Tuhan, berkati para pemimpinnya Tuhan, diberkati para pemimpinnya, dikuduskan, juga pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa gembala pembina kami Insinyur Noto Raharjo dan 4 wakilnya juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati dengan pelayanan dengan tanda-tanda heran, diberkati dengan pernyataan Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga gembala rayon kami Bapak Adi Markus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarganya, Bapak Gembala sidang kami Nathanael Abraham kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkati pelayanannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk jemaat-jemaat, khususnya jemaat GBI Rayon 18, juga jiwa-jiwa baru kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu pengenalan akan Tuhan berlangsung dalam kehidupan mereka. Juga kami Tuhan yang melayani Tuhan, apapun jenis pelayanan Tuhan, bantu ya Allah untuk sertai kami selalu Tuhan, di dalam hari-hari kami, menjelang hari-hari kami. Bantu kami untuk dapat mengenal Engkau sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai juga Roh Kudus yang menuntun kami dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk menang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam ini ya Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Juga Engkau hadir di setiap rumah Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini menonton acara ini, Engkau hadir ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang tidak hadir, juga Engkau hadir Tuhan, menyertai mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan pulang, khususnya yang di tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Lindungi dalam perjalanan kami, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya katakan
Amin.